Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di mana sejumlah saudara kita di tanah air terpaksa berpuasa di tenda pengungsian pada Ramadan kali ini. Korban bencana alam di Aceh hingga saat ini masih bertahan di sejumlah pengungsian. Sementara di Tegal, Jawa Tengah akibat rumah mereka rusak karena tanah bergerak, ribuan warga juga terpaksa berpuasa di tenda pengungsian. Hingga Rabu sore, pemirsa, sejumlah pengungsi di tenda darurat Desa Modasah Raya, Kecamatan Merah 2, Pidijaya Aceh bersiap untuk berbuka puasa. Mereka melakukan berbagai aktivitas sambil menunggu suara beduk penanda waktu berbuka puasa. Beberapa perempuan memilih menghabiskan waktu membuat tikar, sementara sejumlah pengungsi lainnya sedang membuat tempe lado. Ada juga pengungsi lain yang mengolah ikan untuk dimasak kuah asam keeng. Serta ada juga yang menggoreng ayam untuk menu berbuka. Berbagai menu berbuka disiapkan dan dimasak sendiri dan nantinya dimakan bersama di dalam tenda pengungsian. Sementara pemirsa di Tegal, Jawa Tengah, ribuan warga juga terpaksa menghabiskan bulan Ramadan di pengungsian karena rumah mereka tak bisa didiami dampak tanah bergerak. BPBD Jateng mencatat 900 unit rumah terdampak dan 2.406 jiwa masih mengungsi di 20 titik pengungsian. Dan di bulan suci Ramadan ini, para pengungsi hidup penuh dengan keterbatasan. Pengungsi melakukan aktivitas Ramadan di tenda pengungsian, mulai dari beribadah hingga sahur maupun berbuka di tenda pengungsian. Untuk konsumsi pemirsa, seluruh pengungsi hanya bisa mengandalkan dapur umum yang ada. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana berbuka puasa di pengungsian, sudah ada kontributor Berita 1 Wahyu Majiah di Pidijaya Aceh, serta kontributor Fikri Hidayatullah di Tegal, Jawa Tengah. Kita akan ke Wahyu terlebih dahulu. Selamat sore Wahyu. Selamat sore Anissa. Baik, Wahyu, bagaimana pada saat ini begitu ya menjelang berbuka puasa di tenda pengungsian, kondisinya seperti apa semarak untuk berbuka puasa para penyintas ataupun penyintas bencana di Pidijaya Aceh? Ya, bisa kita lihat Anissa di Desa Menasah Raya, Kecamatan Meradua, Kabupaten Pidijaya, ini masyarakatnya sangat antusias untuk menyambut jelang beduk buka puasa nantinya dan bisa dilihat juga Anissa, tadi beberapa masyarakat juga sudah mulai memasak berbagai hidangan untuk buka puasa seperti tadi ada uh, ikan goreng, ikan bakar dan juga berbagai menu lainnya. Bahkan ada di antara ibu-ibu juga Anissa di sini juga melakukan aktivitas lainnya seperti melakukan anyaman, menganyam kembali dan nantinya anyaman ini akan dijual ke daerah lain dengan harga 150.000 per potong dan ini juga membantu perekonomian masyarakat terutama yang berada di pengungsian di Desa Menasah Raya, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Baik, Wahyu, tapi mungkin dapat disampaikan begitu ya, karena memang ini kondisi yang serba terbatas, kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh para masyarakat yang saat ini mengungsi di tenda pengungsian. Lantas harapan dan juga bantuan yang masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini perlu kita gaungkan agar kemudian didengar juga begitu ya oleh seluruh pihak. Ini apa saja, Wahyu? Kalau untuk bantuan Anissa di pengungsian sendiri itu untuk sembako saat ini masih terus mengalir, namun pengungsi juga mengharapkan adanya hunian sementara yang akan segera dirampungkan sebelum Hari Raya Idul Fitri nantinya. Mereka berharap sebelum Hari Raya Idul Fitri bisa pulang dan tinggal dengan nyaman dan melanjutkan ibadah dengan nyaman lagi di hunian sementara. Mereka juga beberapa kali mengeluh bahwa di lokasi pengungsian sudah tidak nyaman lagi karena cuaca saat ini di Aceh juga sangat tidak menentu. Kadang hujan dan juga kadang sangat terik. Begitu Anissa. Oke, baik. Kalau di lokasi tanah bergerak, di sana juga sudah ada Fikri, pemirsa. Wahyu, kita tahan dulu. Kita akan melihat juga dan juga mendengarkan langsung laporan dari Fikri seperti apa di Tegal, Jawa Tengah ya. Fikri, bagaimana dengan para pengungsi dampak dari tanah bergerak di Tegal? Seperti apa suasana jelang berbuka puasa di sana dan apa saja menu berbuka puasa mereka pada hari ini? Fikri. Baik Anissa dan
beserta PTV. Saat ini saya berada di pengungsian, salah satu pengungsian di Batasari, korban bencana tanah bergerak. Saat ini saya sedang di dapur umum ya, sedang melihat lokasi bahwa persiapan untuk berbuka puasa di sini. Untuk mengetahui menu apa saja yang disiapkan untuk berbuka puasa, saya tunjukin di sini. Ya, saya lokasinya di sini ya. Gimana menu untuk saat ini untuk persiapan berbuka puasa hari ini? Di sini ada gorengan dan untuk lauknya ada sayur sop dan juga sambal. Ya ini masakan ini dihidangkan untuk para pengungsi ya, yang masak itu ibu-ibu yang mengungsi di sini. Di mana di sini sangat antusias untuk menjalankan ibadah puasa meski menu berbuka puasa ini sangat sederhana ya. Bu, permisi Bu. Ibu namanya siapa ya Bu ya? Bu, namanya siapa Bu? Ya sini Bu. Bu, gimana Bu untuk menjelang puasa ini Bu, persiapannya Bu? Yang dimasak apa aja ini? Masak sayur sop, sambal sama gorengan tempe. Untuk hari-hari biasanya menunya apa aja Bu? Beda-beda sih, kadang tempe orek, ikan asin, sayur lodeh. Apa ya, biasanya tempe. Berarti setiap harinya menunya berbeda ya? Iya, ganti-ganti. Ini pengungsi di sini ada berapa Bu? Tahu total ada berapa? 125. 125. Iya. Baik, begitu Anissa, kondisi saat ini yang ada di dapur umum, di mana warga mempersiapkan untuk berbuka puasa. Baik, Fikri, terakhir tadi disampaikan kan ada ratusan korban yang mengungsi begitu ya di sana. Tapi kita melihat bahwa yang memasak ini hanya ada satu orang. Apakah kemudian juga ini sebelumnya masaknya prosesnya bergantian atau memang hanya satu orang saja yang melakukan ataupun bertugas begitu untuk menyiapkan menu berbuka puasa? Fikri, terakhir silakan. Ya, untuk persiapan untuk masak berbuka puasa ini di sini ada beberapa orang, sekitar 3 sampai 4 orang ya. Untuk setiap harinya sudah ada jadwal masing-masing. Jadi untuk di sini pengungsian di sekolah ada 4 ruangan. Ya, di situ untuk setiap harinya akan bergantian dari hari pertama sampai ke 4 itu. Oke. Proses persiapan berbuka puasa ini akan dilakukan secara bergantian oleh para pengungsi begitu sesuai dengan jadwal. Terima kasih Fikri atas informasi yang sudah disampaikan dari Tegal. Sebelumnya juga sudah ada Wahyu yang menyampaikan dari PD Jaya. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas.